Pak Darmawan, beserta jajaran pimpinan, beserta Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang terhormat. Pengelola negeri ini tidak mudah, termasuk mengelola PLN. Ada masanya, atau orang bilang seperti itu Pak. Tapi yang kita berharap setiap dirut PLN itu dapat juga menyelesaikan tantangan dan progresnya secara progresif. Yang pertama, saya mengapresiasi PT PLN yang semakin modern dalam memodernisasi informasi dan pola aplikasi pembayaran pada customer. Pastikan itu semua tidak hanya berlaku di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa agar tetap disosialisasikan dan diberikan edukasinya. Mereka paham menggunakan cara-cara modern seperti itu, Pak. Dan kita juga tinggal memastikan agar teknik aplikasi yang dilakukan oleh PLN ini lebih user-friendly, mudah penggunaannya, tidak ruwet, dan diusahakan bilingual bahasanya, bukan sok kebarat-baratan, tapi terkadang menggunakan bahasa non-Indonesia itu lebih mudah dalam menggunakan aplikasi online. Yang kedua, saya menyambut baik kebijakan PLN dengan berbagai kemudahan dan pemberian biaya mudah atau boleh sering kita katakan discounted price bagi mereka yang menggunakan atau pemanfaatan mobil listrik, tenaga surya, dan tenaga EBT serupa lainnya. Tapi tolong dipastikan ke depan semakin kompetitif dalam harga dan berkualitas agar mereka para customer yang ada di Indonesia sangat besar ini akhirnya mau berbondong-bondong beralih menggunakan listrik berbasiskan energi baru terbarukan atau EBT. Ya karena murah, mudah, dan ramah lingkungan. Begitu semestinya, Pak. Yang ketiga, PLN juga harus memastikan benar ketersediaan pasokan untuk energi kita di dalam negeri tercukupi. Sehingga demand manajemen yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut itu benar-benar terkonsolidasikan dengan sebaik-baiknya. Benar-benar ada pemetaannya antara supply dan demand-nya. Jangan sampai apa yang disampaikan kawan-kawan, supply-nya ada katanya, tetapi kok begitu sampai di permukaan tidak terlihat, dan sebaliknya. Dan terpenting juga pola pembayarannya juga tidak macet. Ini juga masih dirasakan berbagai macam teman-teman industri dan swasta lainnya. Sebagai contoh, kalau PLN juga macet dalam pola pembayaran, berarti banyak juga mempertanyakan apakah PLN ini sehat secara bisnis operasinya. Bukan seperti kemudian megap-megap, utangnya tinggi, yang konon, dan juga keinginan dari manajemen untuk menurunkan utang PLN menyentuh angka 500 triliun. Yang banyak hingga membayar pun menjadi sulit. Selanjutnya Pak Dirut, tolong dipastikan maintenance tim lapangan PLN ini secara teknis ya. Kalau misalkan kita ingin meningkatkan fasilitas pelayanan publiknya, agar benar jika pola manajemen maintenance ini dilakukan di gardu-gardu terbesar atau gardu-gardu besar, gardu-gardu kecil pun juga harus termonitor berkala tanpa kendala, sehingga masyarakat umum dan para pengguna pun tidak menjadi bermasalah. Tidak perlu harus telepon satu-satu ke Pak Dirut, tapi kalau manajemen tim maintenance berjalan di lapangan, mestinya dengan sebaik-baiknya mudah teratasi. Agar apa? Secara langsung tidak terjadi pemadaman bergilir atau biarpet yang sering kita dengar. Nyala, mati, dan bukan mati-mati terus. Nah, dapil kami sebagai contoh, Pak Dirut, di Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan Magetan, itu juga daerah pegunungan dan pesisir. Sehingga servisnya masih membaik dan konsisten. Itu ya Pak Dirut ya, moga didengarkan apa yang disampaikan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang sudah baik di daerah tertentu, tapi juga masih banyak yang belum tersentuh. Yang keempat akhirnya, tolong PLN tetap konsisten melakukan pemetaan. Seperti yang disampaikan beberapa kawan kita di DPR RI, di Komisi 6, pemetaan atau roadmap agar program Indonesia Benderang dan berlistrik ini dalam arti luas berkeadilan sosial merata sampai ke pelosok-pelosok negeri. Termasuk tadi juga sudah disampaikan program singkatnya adalah bagaimana kita juga ingin mengurangi atau melakukan efisiensi pembiayaan melalui jaringan kompor listrik masuk ke rumah tangga di desa-desa. Jangka panjangnya seperti itu.
Apalagi kalau gelaran listrik kita ini seperti kita mendambakan listrik di luar negeri, kalau kita sering atau berkunjung ke luar negeri, terlihat setidak-tidaknya tergelar rapih Pak, indah dipandang dan tidak ruwet, pemasangannya, penggelarannya. Nah mudah-mudahan ke depan teknologi atau metodologi apa yang bisa dibangun dalam peningkatan jaringan-jaringan infrastruktur listrik kita semakin membaik untuk penglihatan dan untuk tata kota yang ada di Sultan Air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.